Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, oleh karena kemurahan Tuhan, kita kembali dapat beribadah pada saat ini. Jika di pertemuan yang lalu kita sudah menerima firman bagaimana perbuatan Tuhan kepada bangsa Israel yang membawa mereka keluar dari Mesir dengan cara yang dahsyat dan ajaib, maka saat ini kita akan belajar bagaimana Tuhan juga mengerjakan suatu perbuatan yang dahsyat dan ajaib bagi kita orang percaya. Tema firman Tuhan saat ini adalah dibenarkan karena iman, yang berangkat dari perikop Roma 5 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-5. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, keselamatan menjadi tema utama hampir di semua kepercayaan atau agama. Keselamatan diidentikan dengan kehidupan yang damai setelah kematian jasmani. Suatu kondisi yang diharapkan yang jauh lebih baik daripada kondisi kehidupan saat ini. Hal inilah yang memotivasi banyak orang untuk meyakini dan menjalankan ajaran tertentu, bahkan rela mengorbankan segalanya, keluarga, kekayaan, dan dirinya sendiri demi keselamatan jiwa yang diyakini tersebut. Alkitab sendiri dengan jelas menyatakan kepada kita bahwa manusia telah jatuh di dalam dosa dan tidak mungkin selamat. Namun oleh anugerah Tuhan, ada pengharapan dan kepastian akan keselamatan itu di dalam Yesus Kristus. Satu hal yang perlu diperhatikan, Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, bahwa kita juga harus mengenal Alkitab kita sendiri. Memang kita mendapat pengajaran Alkitab di gereja, di persekutuan, dan lain sebagainya. Tetapi alangkah baiknya jika kita juga merenungkannya secara pribadi. Sebab melalui Alkitab, kita dapat mengenal siapa Tuhan kita dan apa kehendaknya dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kitab Roma sendiri penting bagi kita untuk belajar bagaimana menjadi orang Kristen. Perikop Roma 5 ayat 1 sampai dengan ke-5 ini menjadi dasar bagi kita untuk berani berdiri sebagai orang Kristen atau sebagai pengikut Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam perikop ini ada 4 poin yang dapat kita renungkan. Yang pertama adalah berdosa namun dibenarkan karena iman. Roma 5 ayat 1. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Perhatikan kata sebab itu. Ini berdasarkan apa yang dikatakan Paulus dalam pasal sebelumnya, yaitu di pasal 3 ayat 23 sampai 24. Karena semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Sebuah fakta telah dinyatakan Alkitab kepada kita bahwa semua manusia telah berdosa, dan kita dibenarkan oleh iman, bukan oleh perbuatan kita sendiri. Ketika kita dibenarkan karena iman itu, artinya Tuhan yang melakukan sepenuhnya. Tuhan yang berinisiatif, karena manusia tidak bisa membenarkan dirinya sendiri. Kata dibenarkan ini sama dengan gagasan di dalam Perjanjian Lama yang menggambarkan karakter pribadi Allah, Tuhan yang benar, Tuhan yang adil, suatu standar yang sempurna. Maka tidak heran jika di Matius 5 ayat 48 dikatakan, karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Kita tidak bisa menghampiri Allah dengan cara kita sendiri. Meskipun tujuan penciptaan manusia supaya ada persekutuan dengan Allah, di mana manusia diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Karena jatuh di dalam dosa, manusia tidak bisa bersekutu dengan Allah. Konsekuensi dari dosa adalah mati atau maut. Bagaimanapun salehnya hidup kita, berapapun kebaikan yang sudah kita kerjakan, rajin beribadah, rajin berdoa, memberi banyak persembahan dan sebagainya, itu tidak bisa menghindarkan kita dari konsekuensi dosa. Hanya Tuhan yang sanggup membawa kita kembali kepada persekutuan dengannya. Ia datang kepada manusia dalam anaknya, yaitu Yesus Kristus, untuk menebus atau membayar suatu harga yang mahal
supaya manusia kembali benar di hadapan Allah. Manusia harus menerima itu oleh kasih karunia melalui iman. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita beribadah, motivasinya bukanlah untuk dinilai Tuhan, tetapi karena kita terkesan dengan Tuhan dan karakternya. Karena kita telah diselamatkan oleh kasih karunia karena anugerah Allah. Iman adalah tangan kita untuk menerima anugerah Allah itu. Kita menerima karunia Allah melalui iman. Coba kita perhatikan di dalam Efesus 2 ayat 8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Tindakan iman bukan hanya ibadah seremonial, seperti ibadah, pujian penyembahan, datang ke gereja, dan sebagainya, tidak. Tetapi perubahan sikap hidup setelah menyatakan iman kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, setidaknya ada 4 hal yang harus menjadi bukti bagi orang percaya, yaitu pertobatan, iman, ketaatan, dan ketekunan. Tujuan kekristenan bukanlah supaya kita masuk ke surga, tidak, melainkan keserupaan dengan Kristus Yesus. Sekarang poin yang kedua. Poin kedua yang bisa kita dapat dalam perikop ini adalah pembenaran itu mendatangkan damai sejahtera. Kita baca di ayat yang pertama lagi. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Orang yang dibenarkan akan hidup dalam damai sejahtera dengan Allah, karena ada persekutuan yang erat antara dia dengan Allah, antara kita dengan Allah. Pembenaran itu membuat kita memiliki perdamaian dengan Allah. Dulu ketika jatuh di dalam dosa, manusia terpisah dari Allah. Sekarang oleh karena pembenaran itu, kita jadi memiliki perdamaian dengan Allah. Kata damai di sini digunakan sebagai suatu penjelasan dari hubungan harmonis yang terjalin antara manusia dengan Allah atas dasar karya Allah yang menjadikan manusia benar di hadapannya. Yesus adalah pelaksana yang membawa perdamaian kita dengan Allah. Yesus adalah satu-satunya jalan untuk berdamai dengan Allah. Coba kita lihat di Yohanes 14 ayat yang ke-27. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan dunia kepadamu. Jangan gelisah dan gentar hatimu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, seharusnya ini menjadi jaminan bagi kita bahwa tidak satu hal pun di dunia ini yang membuat kita orang percaya itu cemas atau takut. Memiliki kedamaian karena berdamai dengan Allah adalah ciri orang percaya yang sejati. Roma 5 ayat 2a. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Kata jalan masuk ini digunakan untuk menggambarkan suatu keadaan di mana diperkenalkan secara pribadi kepada seorang raja, atau dibawa dengan selamat ke suatu pelabuhan. Dalam ayat ini jelas, beriman akan kasih karunia Tuhan, percaya kepada Yesus, Dia akan menjadi pintu atau jalan pendamaian antara kita dengan Tuhan. Dia menjadi pengantar pribadi kita kepada Allah. Roma 5 ayat 2b. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Secara harafiah berarti kita berdiri dan terus berdiri. Ini mencerminkan posisi kita sebagai orang percaya di dalam Kristus dan komitmen kita untuk tetap di dalam iman. Kasih karunia Allah ini juga menjadi dasar kita untuk berdiri teguh dalam pengharapan akan status orang percaya di hadapan Allah dalam kebenaran iman yang disediakan oleh Yesus pada hari kebangkitan kelak, yaitu pemuliaan orang percaya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita masuk pada poin yang ketiga, mampu bermegah dalam kesengsaraan. Perikop ini menunjukkan kepada kita dalam ayat 3 dan keempat. Dan bukan hanya itu saja,
kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Kesengsaraan di dalam dunia yang dialami orang percaya bukanlah sesuatu yang harus diresponi dengan berlebihan. Yesus sendiri mengalami bahwa dunia menolaknya. Jika dunia membenci Yesus, maka dunia pasti juga akan membenci pengikutnya. Yesus secara manusia menjadi dewasa oleh karena hal-hal yang ia derita. Penderitaan menghasilkan kebenaran yang adalah rencana Allah bagi semua orang percaya. Kita harus memahami bahwa dalam kebenaran Injil kita diizinkan atau memang harus menghadapi kehidupan dengan suatu sukacita dan keyakinan yang tidak tergantung pada keadaan sekitar, bahkan selama masa penganiayaan atau penderitaan. Dalam ayat ini jelas bahwa kesengsaraan itu justru melahirkan hal yang baik, yaitu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bermegah dalam kesengsaraan karena kesengsaraan menimbulkan ketekunan. Allah mengutus anaknya ke dunia dan ia mengalami sengsara. Kita bersyukur kepada Dia yang telah berkorban bagi kita. Kita hanya bersyukur kepada Dia yang telah berkorban bagi kita. Jika kita mengorbankan diri itu bukan jasa, tetapi hanya sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Lagi pula Allah bekerja dengan manusia dalam suatu hubungan perjanjian yang di dalamnya ada hak dan kewajiban. Tuhan datang lebih dulu dan menetapkan suatu agenda, suatu rencana, namun juga menuntut manusia untuk menanggapinya dengan iman dan pertobatan, baik sebagai langkah awal maupun secara terus-menerus dengan ketekunan itu tadi. Oleh karena itu seharusnya tidak masalah bagi kita jika kita mengalami situasi-situasi yang tidak nyaman dalam kehidupan kita seperti saat ini. Karena sukacita kita bukan karena keadaan sekitar, melainkan karena kasih karunia Tuhan yang telah dinyatakan bagi kita. Kemudian, poin yang keempat yang kita dapatkan dalam perikop ini adalah Roh Kudus mencurahkan kasih Allah. Roma 5 ayat yang kelima. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Seperti yang sudah kita bahas pada poin yang ketiga tadi, tindakan Allah menuntut respon manusia secara berkelanjutan. Karena Tuhan tahu bahwa manusia membutuhkan penolong untuk mengerjakan panggilannya, maka Tuhan juga mengaruniakan Roh Kudus yang akan menuntun manusia kepada kebenaran. Kata telah dicurahkan menyiratkan sebuah tindakan yang telah terjadi di masa lampau, tetapi hasil atau akibatnya masih bisa dirasakan sampai sekarang. Kasih di sini lebih tepatnya digambarkan sebagai mata air yang mengalir terus-menerus. Nah, pada saat Roh Kudus diberikan kepada kita, yaitu tak kala Roh Kudus mempertobatkan kita, kasih itu mulai mengalir di dalam diri kita. Karya Roh Kudus dalam proses pertobatan membuat kita menjadi anak-anak Allah. Sejak momen itulah Roh Kudus selalu meyakinkan kita tentang status kita sebagai anak-anak Allah. Sebagai anak-anak Allah, kita akan selalu menjadi objek kasih-Nya Tuhan. Nah, status inilah yang membuat kita merasa tenang dan nyaman. Kita kadangkala memang tidak mampu memahami rencana dan kebaikan Allah. Namun, sebagai anak-anak Allah, kita seharusnya meyakini bahwa apa yang Tuhan kerjakan bagi kita itu pasti yang terbaik untuk kita. Sebagai penutup, kita dibenarkan hanya oleh kasih karunia saja, bukan karena kita baik atau bukan karena kita benar. Seharusnya hidup ini luar biasa. Jika dulu ketika kita masih berdosa, masih seterunya Allah, Dia sudah mengasihi dan menebus kita, memperhatikan kita. Apalagi sekarang setelah Tuhan menyatakan kasih-Nya melalui pengorbanan Yesus Kristus dan kita diperdamaikan dengan Dia. Mari, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur untuk apapun yang kita alami.
kita jalani dan tetap bermegah di dalam Dia. Karena Dia telah memperdamaikan kita dengan Allah, Roh Kudus pun telah dikaruniakan kepada kita untuk menyertai kita. Dengan demikian kita tidak perlu lagi takut, khawatir, atau cemas. Tetap kerjakan apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita dengan penuh sukacita. Tuhan Yesus memberkati.